الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نزل على عباده بأنواع نعم لا تحصى ولا تستقصى. أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والورى. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي المناقب الكبرى. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, sebagaimana para khatib terdahulu, izinkan khatib mengajak diri khatib sekaligus mengajak seluruh jamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mencapai ketakwaan yang ideal. Kita taat tanpa bermaksiat, kita bersyukur atas nikmat Allah tanpa ingkar, dan kita senantiasa berzikir mengingat Allah dimanapun dalam keadaan apapun tanpa melupakannya. Tentu sebagai hamba yang melekat pada diri kita serba kurang dan serba lemah serta sering lalai, maka tentu tuntutan ketakwaan yang dikehendaki adalah sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing, yang tentu akan berbeda satu dengan yang lain. Yang sama adalah semangat untuk meningkatkan kualitas ketakwaan itu sendiri. Kenapa? Karena Allah dengan jelas mengatakan bahwa ukuran kemuliaan kita di sisi Allah ditentukan oleh derajat ketakwaan kita. Semakin bertakwa kita, maka semakin mulia di sisi Allah. Sebaliknya, ketika ketakwaan kita surut, merosot, maka jangan berharap kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, di penghujung bulan Rajab 1445 Hijriah ini, izinkan pula khatib ingin mengingatkan kepada para bapak dan nanti para bapak mengingatkan keluarga di rumah. Bagi mereka yang masih memiliki hutang puasa di tahun 1444 Hijriah, masih ada waktu yang cukup, karena lusa kita sudah masuk bulan Sya'ban, sebulan lamanya kurang lebih bagi kita untuk menuntaskan sebelum jatuh tempo waktu kita, para istri dan anak-anak kita, keluarga kita yang meninggalkan puasa di tahun sebelumnya bisa dituntaskan dengan baik adanya. Yang kedua, yang khatib ingin sampaikan bahwa bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, melebihi dari bulan-bulan yang lain. Kedudukan mulia ini dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan dalam setahun di kalender Hijriah itu ada 12 bulan.
Itu ketetapan yang Allah telah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 4 di antara 12 bulan itu merupakan bulan yang dimuliakan. Ini artinya kita kalau melakukan amal-amal ibadah dan amal-amal kebaikan lainnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika kita berani dengan lancar di tengah pengetahuan kita akan mulianya bulan Rajab, melakukan pelanggaran-pelanggaran apalagi yang termasuk pelanggaran serius, maka mohon maaf, naudzubillah min dzalik, dosa-dosa kita juga dicatat berlipat ganda nilainya. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, bulan Rajab salah satunya, di dalam bulan Rajab ini ada peristiwa yang disebut dengan jelas oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ada peristiwa Isra Mi'raj yang Allah perlakukan terhadap hamba pilihannya, baginda Nabi Muhammad SAW, yang nampaknya tidak pernah diberikan kepada umat manusia termasuk para nabi sebelum beliau, yaitu perjalanan baik dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Yang perlu menjadi garis bawah buat kita adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari peristiwa ini, dari berbagai hal yang bisa kita soroti dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan yang paling utama adalah tentu kewajiban ibadah sholat 5 waktu kita. Ada ungkapan yang mengatakan al-musalluna katsir wa yuqimus sholata qalil. Orang yang sholat itu banyak, yang terlihat bisa dihitung dengan hitungan yang kita miliki itu banyak, tetapi yang melakukan sholat dengan benar itu yang sedikit. Karenanya maka di berbagai ayat di dalam Al-Quran, ketika memerintahkan kita kaum mukminin dan muslimin untuk mengerjakan sholat, kata yang dipilih oleh Allah yang paling mudah kita hafal adalah wa aqimus shalah wa atuz zakat, yang maknanya kalau kita rujuk tafsir Jalalain karangan Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, yang dimaksudkan dengan wa yuqimunas sholata dalam ayat kedua dari surah Al-Baqarah ini tidak lain adalah ya'tuna biha bihuquqiha, yaitu yang mengerjakan ibadah sholat dengan hak-haknya. Imam Sawi yang bernama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri Al-Khawlati itu memberikan keterangan di dalam kitab Sawinya, hak-hak yang dimaksud yang harus dimiliki, yang mesti kita penuhi ketika kita ingin menyambut perintah Allah wa aqimus shalah, sehingga sholat kita menjadi sholat yang bermanfaat baik dari sudut kewajiban kita terhadap ibadah itu maupun dari sudut pahala dan keutamaannya, adalah hak-hak yang bersifat lahiriah dan bersifat batiniah. Apa hak-hak yang bersifat lahiriah? Beliau mengatakan kasyuruti wal adabi wal arkan, menyangkut tentang syarat sah, syarat wajib sholat, adab-adab sholat, dan ujungnya tentu yang paling pokok rukun-rukun sholat. Di antara rukun sholat yang kita abaikan mungkin adalah tumanina. Terlebih nanti di bulan Ramadan kita menjalankan sholat tarawih, karena rakaatnya banyak, boleh kita meringkas bacaan, akan tetapi jangan sampai menghilangkan tumanina. Dia merupakan bagian yang penting di dalam ibadah sholat kita. Yang kedua, hak yang perlu dipenuhi adalah hak yang bersifat batiniah. Ini lebih sulit lagi, karena menyangkut perkara hati, menyangkut perkara konsentrasi,
menyangkut masalah yang bersifat tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat oleh orang lain, yaitu kal khusyu'i wal khudu'i wal ikhlas. Ya khusyuk, ya khudu' ada di dalam hati kita bersemayam ketika sholat. Kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tentu ikhlas. Mudah-mudahan kita terus mau belajar untuk menyempurnakan ibadah ini melalui jalur kajian-kajian ilmu, baik yang aspek fikihnya, aspek tauhidnya, maupun aspek akhlaknya, sehingga kita dianggap orang-orang yang betul-betul beruntung karena mengerjakan sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, pasti memperoleh kemenangan orang-orang yang mantap keimanannya, yakni salah satu kriteria yang harus dimiliki adalah yakni orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Maka mari kita hindarkan diri kita dari mengabaikan ibadah ini, karena ibadah ini punya sejarah yang luar biasa, punya dampak yang luar biasa. Bahkan dia bisa menjadi salah satu terapi bagi kita secara pribadi dan kelompok masyarakat untuk menata kehidupan diri seseorang maupun juga masyarakat. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat dengan sempurna dan berkesinambungan. Terjemahan dengan sempurna dan berkesinambungan ini kita dapatkan dalam tafsir Al-Qurtubi yang mengatakan yang dimaksud dengan kata iqamatis sholat itu adalah sholat yang dama wa tabata, yang dilakukan berkesinambungan dan dilakukan dengan sempurna. Dan ini tentu merupakan sesuatu yang tidak mudah bagi kita. Dan tunaikanlah sholat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat dapat merubah dari perbuatan keji dan munkar, dapat mencegah, menjadi upaya preventif agar kita tidak berani lancang, apalagi di momentum-momentum penting, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la dzikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah dalam bentuk sholat itu merupakan ibadah yang tidak ada keutamaan melebihinya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ghurur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu anhu khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyyatus sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbikum. Al-Quran menyebut di dalam surah Al-Ma'un surah ke-106 ayat 4 dan 5, ada orang sholatnya justru membuat celaka baginya. Failul lil musallin,
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Para ulama mufassir memberikan dua makna garis besar bahwa yang dimaksud dengan orang yang lupa lalai di dalam sholatnya adalah orang yang yu'akhirunaha an awqatiha, mengakhirkan waktu sholatnya yang berujung kemudian dia la yaf'alunaha ba'da dzalik, tidak sempat lagi sholat, tidak akhirnya menjadi orang yang sering meninggalkan sholat, tarikus sholat. Yang kedua, ulama mengatakan yang dimaksud dengan sahun adalah orang yang sholatnya tidak bisa memberi pengaruh dalam kehidupannya karena dia tidak mengerti hakikat makna dan tujuan sholat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana kshif 'anna al-bala wal ghala wal waba wal qahta' wal fahsya wal munkar wal baghy was-suyuf wal mukhtalifata wasyada'id wal mahna ma dhahara minha wa batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala ma tasha'u qadir ya ni'mal maula ya ni'man nasir rabbana wa ilaikal masir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.